Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yustina Hajar, mahasiswa PPG tahap 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan NIM 03142571729. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMK Negeri 3 Medan, kelas 11 APL 1, dengan materi menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Iya, baik. Anak-anak Ibu semua, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada ya, Ibu absen dulu ya. Nah, ketika Ibu sebutkan namanya, sebutkan cita-citanya. Oke? Baik. Adrian. Damkar, bagus. Almaira, apa cita-citanya nak? Jadi apa nak? Jadi? Oh iya. Bagus. Kemudian Nata. Jadi ilmuwan. Wow, tepuk tangan untuk Nata. Wow. Niswa. Ya Niswa. Jadi polwan. Good. Kemudian Zafira. Jadi dokter. Ya, semoga apa yang kalian cita-citakan hari ini anak-anak Ibu semua, semoga tercapai. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik anak-anak Ibu, untuk mendapatkan ridho dari Allah, keberkahan dari Allah, pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita melakukan doa. Ya, kepada Hafiz sebagai ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Silakan kembali ke tempat duduknya, Bang. Oke, baik anak-anak Ibu semua. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan berdiri. Silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku
negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak ibu semua, supaya lebih semangat lagi, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Oke. Materi kita hari ini yaitu menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Apa yang kalian ketahui tentang perkelahian antar pelajar? Oke, Hafiz, silakan berdiri. Perkelahian antar pelajar itu kayak perilaku yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat sehingga menimbulkan perilaku fisik atau lisan yang disengaja dengan maksud untuk menyakiti dan merugikan orang lain. Baik, ya silakan duduk Hafiz. Ya. Perkelahian antar pelajar itu bisa menyakiti diri kita, melukai fisik kita. Dan itu dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah. Baik, kenapa Allah melarang minuman keras dan narkoba? Siapa yang bisa? Ya, silakan Fitri. Menurut saya, karena minuman keras dan narkoba itu dapat merusak akal sehat dan menghilangkan kesadaran. Sekian dari saya, terima kasih. Iya. Kenapa Allah melarang narkoba dan minuman keras? Karena itu bisa menghilangkan akal sehat kita. Ya kan? Itu dampak dari minuman keras dan narkoba. Kemudian ada lagi yaitu dampak negatif dari mengkonsumsi narkoba. Apa-apa aja. Siapa yang bisa? Oke, Nata silakan berdiri. ada pun juga dampak negatif dari narkoba, yaitu pertama gangguan kesehatan karena banyak penyakit yang disebabkan oleh narkoba itu sendiri, dan yang kedua adalah merusak keuangan keluarga dan akan membuat seseorang yang menggunakannya itu mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membeli narkoba itu sendiri. Iya, baik, terima kasih, tepuk tangan buat Nata. Iya. Nah, itulah dampak-dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu mulai dari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkotika. Semua itu adalah perbuatan yang tidak baik dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pelajar yang dicari Islam. Kemudian yang kedua, mendefinisikan perkelahian dan tawuran pelajar, faktor penting adanya perkelahian pelajar, ikhtiar mencegah perilaku yang menyimpang, dan penanganan pelajar yang menyimpang. Kemudian yang ketiga, mendefinisikan pengertian khamar berdasarkan telaah Quran Surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 dan sikap terhadap khamar. Kemudian yang keempat, menjelaskan narkoba ditinjau dari Islam ya. Dari hukum Islam dan hukum yang ada di Indonesia. Perkelahian antar pelajar itu ada penyebabnya ya. Ada beberapa pemicu kenapa itu bisa terjadi. Yang pertama, emosi tidak stabil. Nah, kalian para remaja ini kondisi emosi kalian sangat tidak stabil. Kenapa? Masa remaja seperti kamu ini menunjukkan jati dirinya, ingin menunjukkan kehebatannya. Oh, saya hebat. Oh, saya jago. Ya, itu salah satu latar belakang terjadinya tawuran. Kemudian apalagi Bu yang melatar belakangi hal itu terjadi? Yaitu solidaritas kelompok atau geng. Nah, berteman, bergeng itu nggak baik, ya. Nah, kenapa itu terjadi perkelahian antar pelajar itu? Karena kalian tuh bergeng, ingin dibilang hebat, geng ini jago, geng ini hebat.
tanpa memikirkan apa dampak negatifnya. Nah, kemudian apa lagi? Rasa gengsi, tidak mau mengalah, ya. Menghindari minuman keras. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari hal tersebut? Yang pertama kita harus tahu dulu bahayanya. Apa bahayanya? Yang pertama bisa merusak organ tubuh kita, ya kan? Ada jantung, hati, otak. Itu semua akan berdampak negatif apabila kita mengkonsumsi minuman alkohol, ya kan? Itu akan bisa berdampak langsung ke otak, jantung dan hati kita dan akan bisa menimbulkan datangnya penyakit. Nah, kemudian menurunkan kesadaran tingkat rawan kecelakaan, ya. Itu kan kita setengah sadar tuh, ya kan? Setengah sadar. Alkohol itu menghilangkan tingkat kesadaran kita, makanya itu diharamkan oleh Allah. Kemudian menghindari narkoba, ya kan? Allah sudah melarang kita untuk tidak mengkonsumsi narkoba dan itu terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, orang-orang yang sudah mengkonsumsi narkoba, otomatis dia akan binasa. Binasa masa depannya, binasa tubuhnya, binasa harga dirinya. Makanya Allah larang itu. Oke. Nah, strategi apa yang harus kita lakukan untuk menghindari perilaku tersebut? Nah, strategi yang harus kita lakukan adalah yang pertama sekali menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Mengendalikan emosi kita. Ya kan? Mengendalikan emosi kita supaya tidak kebablasan untuk melakukan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, memilih pergaulan. Kalau berteman itu jangan bergerombol. Pilihlah pertemanan yang sehat. Supaya apa? Supaya kamu ikut terimbas yang baiknya. Kalau kamu berteman dengan orang yang tidak baik, maka kamu akan terimbas tidak baiknya. Kemudian yang keempat, isi waktu luang. Apa itu waktu luang? Isi waktu luang yang bagus, yang berkualitas. Salurkan hobi dan bakat. Ya kan? Kemudian yang kelima, berani berkata tidak kepada ajakan teman yang tidak baik. Misal, diajak, yuk kita ke sana nongkrong yuk. Ujung-ujungnya tawuran. Harus berani nolak. Kenapa? Kita punya prinsip. Benar nggak? Ya kan? Oke. Yang keenam, melapor kepada pihak sekolah atau orang tua jika ada indikasi penyalahgunaan narkoba di sekitar kita. Nah, kalau ada kamu melihat penyalahgunaan narkoba, baik itu di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan sekolah, cepat laporkan kepada pihak yang berwenang. Paham anak-anak? Baik anak-anak ibu semua. Coba perhatikan dan amati video ini dengan baik ya. Ya, kemudian video berikutnya. Dia memakai narkoba karena sakit secara emosional. Dia menggunakan narkoba untuk lari dari rasa sakit itu. Kemarahan dan penghakiman itu hanya akan membuat rasa sakitnya dan memperparah kecanduannya. Jika kamu ingin membantu dia lepas dari kecanduan, lakukan.
yang Indonesia. Jadilah sahabat terbaik untuknya. Kamu kenapa sih? Kamu sini. Peduli setulus mereka. Berada di sisi mereka ketika mereka berusaha melepas kejahatan. Baiklah anak-anak ibu, setelah kalian menyaksikan beberapa video tersebut, maka akan ada tugas kelompok ya, dan kelompoknya dibagi menjadi 4 kelompok. Silahkan dibagi kelompoknya masing-masing. Oke. Baik. Nah, di sini ibu akan membagikan tugas kelompok ya berupa LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, setiap kelompok ibu bagikan ini. Oke. Kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Oke. Perhatikan LKPD-nya. Nah. Ya, kalian amati gambar yang ada di LKPD tersebut, ya. Kemudian kalian diskusikan secara bersama-sama, ya. Kemudian tuliskan apa pendapat kalian terhadap gambar yang ada di LKPD tersebut. Yang kerja bukan satu orang, tapi kita kerjanya kelompok. Silahkan berdiskusi sama kelompoknya masing-masing. Oke, baik anak-anak ibu, udah siap tugas kelompoknya? Sudah, bagus. Nah, di antara kelompok-kelompok ini, kelompok siapa yang siap untuk menjelaskan hasil diskusi mereka? Oke, baik, kelompok 3, silakan Nata. Sini saya akan mengutarakan makna dari surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ya. Melarang keras umat Islam meminum khamar atau minuman yang memabukkan, berjudi, berkorban untuk berkala, dan mengundi nasib, karena semua itu ialah perbuatan setan yang dilarang untuk menghindari kerugian dan kemudaratan dunia dan akhirat. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Nata. Sekarang kumpul LKPD-nya masing-masing. Sini. Mana LKPD-nya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Nah, baik. Semua kelompok sudah mengumpulkan tugasnya. Nah, perhatikan ya. Kita tadi sudah membahas tentang apa materi kita tadi? Menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba adalah 3 hal yang sering menghancurkan masa depan remaja. Islam dengan tegas melarang semua bentuk perbuatan yang membahayakan diri dan orang lain. Anak-anak ibu semua, dari materi kita tadi, masih ada yang belum paham? Sudah paham semua? Baik, marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah kalau sudah paham. Baik, karena kita sudah materi hari ini, saatnya kita penyegaran, kita ice breaking dulu. Oke. Tepuk 5 kali. Oke, tepuk tangan semua. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga materi kita hari ini bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari untuk tidak melakukan tawuran, kemudian
mencoba untuk meminum minuman keras dan narkoba. Semoga pelajaran kita hari ini membawa keberkahan untuk kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.